Assalamualaikum. Ya, part 30. Kita lanjutkan cerita Bang Parlin dan Samania. Oke, katanya sebelumnya lagi membuat anak, pengen anak cewek. Bagaimana ya cara buatnya? Ya, tanyakan aja lah, pasti tahu semua ya. Ya, sebagai anak yang lahir dan besar di desa, hidupku tak jauh dari lumpur, rumput, dan lembu. Kebetulan desa kami adalah desa peternak lembu dan kerbau. Sejak umur 10 tahun, aku sudah bisa menggembala ternak. Waktu itu menggembala ternak milik orang. Gajinya waktu itu 100 rupiah per sapi per hari. Ya, ini mungkin ceritanya tentang kira-kira sejarahnya Bang Parlin dulu ya. Sepulang sekolah langsung keluarkan sapi dari kandang, membawanya ke padang rumput yang luas di daerah kami. Terima kasih deh. Kehidupan kami berubah setelah ada puskesmas di desa. Dokternya dari kota. Kebetulan pula bangun rumah tepat di depan rumah kami. Anak Pak Dokter ini ada yang sebayaku, Rara namanya. Dia baik, sering kasih aku makanan dari kota. Selepas tamat SD, aku dimasukkan ke pesantren yang jauh dari desa. Pulang hanya 2 minggu sekali, sehingga jarang bertemu Rara. Jika pulang, kami akan bertemu. Beramai-ramai nonton PCD di rumah Rara. Di desa kami hanya Rara yang punya PCD, dan Rara juga suka sekali film India, apalagi pemerannya itu Sanjay Dutt. Jika kami bermain, sering Rara menyuruh aku berperan sebagai Sanjay Dutt. 5 tahun di pesantren, prahara melanda keluargaku. Ibu tercinta sakit keras sampai akhirnya meninggal dunia. Ayah seperti kehilangan semangat, bahkan pernah sampai lupa mengirim belanjaku di pesantren. Aku terpaksa putus sekolah, padahal 2 tahun lagi tamat. Pesantren Mustafawiyah Purba Baru memang 7 tahun baru tamat. Setelah putus sekolah, aku seperti kehilangan semangat. Ibu sudah tak ada, sekolah pun putus. 2 abangku pergi merantau, tinggal aku dan perdamaian adik bungsuku ini. Suatu hari Pak Dokter mengajakku ikut dengannya. Katanya cari lahan untuk ditanami sawit. Karena waktu itu memang di daerah kami lagi musim membuka kebun sawit. Tentu saja aku mau dan senang sekali, karena Rara juga ikut. Kami melakukan perjalanan dari Padang Lawas Utara menuju Mandailing Natal. Perjalanan darat yang cukup jauh, memakan waktu 8 jam naik mobil. Sehingga sebentar di kota Padang Sidempuan, baru melanjutkan perjalanan menuju Mandailing. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Rocky Pak Dokter mogok. Sementara berada jauh dari desa terdekat, kiri kanan jalan masih hutan belantara. Parlin, bisa kau dipercaya, jaga dulu Rara di sini. Aku mau ke desa cari mortir, kata Pak Dokter. Bisa Pak, bisa, kataku kemudian. Berdua dalam mobil bersama gadis cantik di tengah hutan. Dokter ini terlalu percaya pada aku. Aku harus menjaga amanah ini. Aku hanya diam saja, sementara Rara asik mendengar lagu India. Ngerti kau rupanya bahasa India, Rara? Tanyaku memecah keheningan. Enggak, jawabnya singkat. Dia keraskan volume musik dari TV recorder yang dia bawa. Tiba-tiba 2 motor RX King berhenti di belakang mobil. Rara mematikan musik. Jalanan sepi. 4 orang turun dari motor tersebut. Salah satu di antara mereka ketok kaca mobil dan kubuka. Ada apa bang? Tanyaku pakai bahasa Batak Angkola. Orang tersebut malah mengeluarkan parang panjang dan menempelkan ke leherku. Tentu saja aku tak bisa berkutik. Kemudian satu orang lagi membuka pintu. 2 orang standby di atas motor. Serahkan semua uang kalian, kata pria tersebut. Gak ada uangku bang, jawabku. Memang di kantongku tak ada uang. Hei, jangan banyak bacot kau, katanya seraya meraba-raba kantongku, sementara Rara ucat pasi di jok belakang. Karena memang tak ada uang, mereka lalu beralih ke Rara. Kalung emas di leher Rara mereka rampas. Rara menjerit, Bang Pain, tolong aku, itu kalung ibuku, kata Rara. Entah kekuatan dari mana, segera aku cari senjata. Salah satu di antara mereka yang pegang parang lagi sibuk memeriksa tas kami. Ini kesempatanku, aku dapat kunci Inggris di bawah jok.
Langsung kuhantamkan ke kepala orang yang pegang parang itu. Dia sempoyongan. Temannya yang di motor datang. Aku langsung berlari menuju motor mereka. Ku tendang motor tersebut sampai masuk jurang. Seseorang menyerangku dengan pisau. Sabetan pisau tersebut mengenai tanganku. Darah pun mengucur deras. Untunglah bersamaan dengan itu datang Pak Dokter bersama 2 orang mortir. Para penjahat itu pun lari. Motor dan seorang dari mereka tinggal. Pak Dokter lalu mengobati tanganku yang luka. Seorang mortir tersebut memanggil polisi. Sejak saat itu aku dipercaya dokter sebagai penjaganya Rara. Aku juga senang bersama Rara, rasanya asik biarpun seharian putar musik India. Ketika lahan itu dapat, aku dipercaya dokter untuk menjaganya dan mengurusnya. Terima kasih. Katanya sistem bapak angkat. Setelah panen dibagi 2. Terima kasih Dedek. Hubunganku pun dengan Rara makin akrab saja. Sampai akhirnya Ibu Rara menemukan buku diari Rara. Isunya seputar hubungan kami berdua. Ibu Rara marah besar. Beliau tak sudi anaknya berhubungan dengan pemuda putus sekolah sepertiku. Bang Pain, ayah pindah tugas. Kami akan pindah ke Bandung, kata Rara di suatu sore. Lalu bagaimana denganku Rara? Buktikan pada ibuku, kalau Bang Pain bisa jadi orang, kami akan datang lagi nanti setelah sawit itu panen, kata Rara. Tunggu aku Bang Pain, kami memang harus pindah. Aku mau kuliah di ITB. Jangan tinggalkan aku Rara, aku akan datang lagi Bang Pain. Itu Pedet tolong urus, si Mona juga, kata Rara. Pedet adalah anak sapi jenis baru. Sedangkan Mona adalah kucingnya yang berbulu lebat. Rara, tak bisakah kau kuliah di sini saja? Di mana? Di sini gak ada kampus. Udahlah Bang, tunggu saja. Satu permintaanku, jadilah Sanjay Dutku. Kata Rara seraya memegang belakang rambutku yang sudah mulai panjang. Pak Dokter juga berpesan padaku, Parlin, dari semua pemuda di desa ini, aku paling suka kau. Kau pemberani, urus sawit itu. 2 tahun lagi akan panen. Tinggal di sana kau, ini untuk biaya dan sebagainya. Jika panen nanti kami datang, kata Pak Dokter seraya memberikan sejumlah besar uang. Akhirnya mereka pun pergi. Aku pun tak bisa melepas kepergiannya. Ibunya Rara tak suka padaku. Kuintip dari celah dinding. Rara menatap rumah kami sebelum dia pergi. Anak sapi juga sudah terikat di depan rumah. Kucing berbulu lebat Simon itu sudah ada di kandang. Rambut gobel juga sudah mulai tumbuh. Akan kutunggu kau Rara, akan kujaga amanahmu. Batinku seraya menitikan air mata. Berbekal uang pemberian Pak Dokter, ku sewa truk membawa sapi dan kucing. Aku akan tinggal di kebun, menunggu Rara datang. Ku urus sapi tersebut dengan baik. Kucing juga ku pelihara. Ketika melihat sapi itu, bayangan Rara selalu terbayang. Ku pelihara rambut gobel, aku akan jadi Sanjay Dutnya untuk Rara. Ya, semenjak saat itu, zaman seperti berhenti untukmu. Ketika rambut orang mengikuti model, aku tetap setia dengan rambut gobel. Berharap suatu hari kelak bertemu Rara lagi. 1 tahun kemudian, Pak Dokter datang langsung ke kebun. Akan tetapi aku sedih, Rara tidak ikut sampai akhirnya sawit panen. Rara tidak juga datang, yang datang selalu Pak Dokter. Parlin, kami sudah jual semua rumah di desa. Kami akan menetap di Jawa, kata Pak Dokter di suatu hari. Saat itu beliau datang lagi. Terus sawit ini Pak gimana? Ini semua untukmu saja. Tapi Pak, kau sudah bertaruh nyawa menyelamatkan Rara. Ini belum sebanding. Akan tetapi bila kau hendak membayar juga, kasihkan pada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Anggap saja zakat, harta bersih, orang terbantu, kata Pak Dokter lagi. Bagaimana kabar Rara Pak? Kuberanikan bertanya juga. Dia baik saja. Rara titip salam untukmu, kata Pak Dokter. Ya Allah, dapat titip salam saja aku sudah merasa bahagia sekali. Kupegang rambut gobelku ini, dan akan kujaga ini sampai bertemu dengannya. Sawit pun mulai panen. Karyawan pun mulai ditambah karena memang terbiasa hidup dengan sapi. Ketika panen sawit, kubelikan sapi.
Akhirnya itulah kegiatanku di kebun ini. Petani, sawit, dan beternak sapi. 5 tahun yang berlalu, Rara belum juga datang. Mau menghubungi aku tak tahu bagaimana caranya. Katanya dulu setelah 5 tahun dia akan datang karena kuliahnya sudah selesai. Sementara itu sapi pemberiannya sudah besar. Kuurus dia dengan hati. Kuberikan makanan yang terbaik. Aku sedih sekali ketika Mona, kucing berbulu lebat itu mati. Aku harus memberitahu Rara ketika selesai menjual sapi. Aku ke kota terdekat, Panyabungan, nama kota itu kulihat orang sudah mulai berubah. Sudah ada beberapa orang punya telepon genggam. Tiba-tiba timbul niatku beli juga. Siapa tahu bisa menghubungi Rara. Mana yang paling bagus di sini? Tanyaku pada penjual HP di pasar Panyabungan. Oh ini pak, Nokia 1100 bisa poliponik, jawabnya. Bisa gak menelepon sampai ke Jawa? Bisa. Berapa? 750.000. Oh bungkus, kataku dengan yakin. Uang satu kresek ada di tangan. Apalah kalau cuma 750.000. Sekalian kartunya pak. Iya sekalian lah. Kartu apa pak? Yang paling bagus lah, yang bisa menelepon sampai ke Pulau Jawa. Oh baik, tinggal di mana pak? Karena operator seluler belum sampai sinyalnya ke beberapa tempat. Maksudnya? Begini pak, lain daerah, lain sinyal yang dapat. Di sini misalnya Indosat, di sana tidak dapat Indosat, mesti Telkomsel. Oh daerah Singkuang masuk ke dalam lagi, perkebunan sawit itu. Oh maaf pak, daerah itu belum ada sinyalnya. Ya udah, sekalian buatkan sinyalnya ke sana, berapa? Wanita di depanku tampak melongo, kemudian dia tertawa ngakak. Apakah karena penampilanku atau dia tak yakin aku bisa bayar? Ku ambil tas kresek, ku tunjukkan padanya isi tas tersebut. Sambil tertawa dia berusaha menjelaskan padaku. Susah payah aku mencerna penjelasannya, akan tetapi aku tak mengerti juga. Akhirnya aku pulang, HP jadi dibeli, akan tetapi tak jadi dipakai. Rara, datanglah, si Mona mati, si Pedet sudah tak pedet lagi, dia sekarang si Nunung. Rambutku sudah mirip Sanjay Dutt, batinku seraya memegang kepala bagian belakang. Itulah cerita tentang Bang Parlin, Parlin 1 ya, cerita masa lalunya ya, bagaimana Parlin sekarang sudah menjadi bos miliuner, bos sawit dan bos sapi. Oke, kita lanjut di POP Parlin 2431. Terima kasih masih stay tune di channel ini, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.